Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa bertemu dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, dan diberi kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan di malam yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk bisa kita saling menasihati di antara kita, saling menguatkan di antara kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang telah lewat, kita telah membahas tentang amalan hati yang begitu besar yang senantiasa harus terus-menerus kita laksanakan, yaitu hendaknya seseorang itu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang berbarokah ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya setiap fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala punya utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam dari bulan Ramadan. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan ini, dengan amalan yang sudah kita pelajari, agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa kita bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang kita lakukan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh Abdullah Al-Anazi melanjutkan al-majlisus sabi', yaitu majelis yang ketujuh, agar kita bisa kuat di dalam perjalanan Ramadan kita ini. Beliau mendatangkan sebuah ibadah qalbiyah, yang ibadah qalbiyah ini tidak pernah lepas dari seseorang
yang senantiasa seseorang harus terus-menerus punya amalan-amalan qalbiyah ini, yaitu beliau mendatangkan sebuah permasalahan atau sebuah bab di dalam amalan hati yang begitu besar, yaitu babul ikhlas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ikhlas adalah merupakan sebuah kata yang sering kita dengar, adalah merupakan sebuah kalimat yang sering kita diperintahkan untuk senantiasa kita mengikhlaskan seluruh peribadatan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali untuk mengikhlaskan seluruh peribadatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Akan tetapi ternyata perkara ikhlas ini bukan perkara yang mudah. Perkara ikhlas ini bukan perkara yang begitu ringan. Perkara ikhlas ini adalah merupakan perkara yang sangat berat. Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi rahimahullahu taala setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Beliau mendatangkan sebuah kisah orang yang ikhlas, kisah orang yang mereka senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya orang yang ikhlas ini? Beliau mengatakan, an Zurarata ibni Aufa, an Asiri ibni Jabir, dari Zurarah ibni Aufa dan dari Asir ibni Jabir. Qala, beliau mengatakan, kana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, idza ata alaihi amdadul Yaman, apabila datang kepada beliau, yaitu datang ke kota Mekah, amdadul Yaman, yaitu sebuah kafilah atau sekelompok orang datang dari negeri Yaman, sa'alahum, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada mereka. Apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, afikum Uwais ibni Amir. Apakah ada di antara kalian ada yang namanya Uwais ibni Amir? Hatta ata alaihi Uwais, sampai datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Uwais ibni Amir ini datang ke kota Mekah, datang untuk melakukan ibadah haji. Maka faqala anta Uwais ibni Amir, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, apakah engkau adalah Uwais ibni Amir? Maka Uwais ibni Amir mengatakan, qala na'am, iya, aku adalah merupakan Uwais ibni Amir. Min Muradin thumma Qarnin, dari negeri Murad atau dari kabilah Murad, kemudian dari Qarnin, yang sering didengar atau yang sering kita kenal dengan apa? Uwais al-Qarni, yaitu Uwais al-Qarni. Maka orang tersebut mengatakan, qala na'am, iya. Qala kana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Engkau mempunyai penyakit baros. Penyakit baros ini penyakit apa? Penyakit bukan albina. Putih. Apakah engkau punya penyakit baros? Fabara'ta minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan darinya. Illa maudhi'a dirham. Kecuali apa? Hanya satu tempat yang sebesar dirham. Maka beliau mengatakan, na'am. Qala alaka walidah. Apakah engkau punya seorang ibu? Qala na'am. Maka Uwais pun mengatakan iya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti alaikum Uwais ibni Amir ma'a amdadil Yaman min Muradin thumma min Qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar beliau berkata, akan datang kepada kalian yaitu Uwais ibni Amir bersama pasukan negeri Yaman dari Murad, kemudian dari Qarn, dan beliau punya penyakit baros, kemudian sembuh dari penyakit tersebut kecuali hanya sebesar apa? Sebesar dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, dan dia punya seorang ibu dan dia adalah orang yang paling berbakti dengan ibunya tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Uwais ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Seandainya Uwais ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Tunjukkan apa yang disumpahkan oleh Uwais ini. Fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Kalau kalian mampu untuk dia memintakan ampun untukmu, faf'al. Maka apa? Maka lakukanlah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Fastaghfirli. Maka mintakanlah ampun untukku. Fastaghfara lahu. Hingga akhirnya apa? Uwais memintakan ampun untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu menjadi seorang khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang khalifah, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya kedudukan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya kewenangan. Kalau seandainya Uwais Al-Qarni ini mau, dan dia mau mengambil kesempatan untuk menjadi orang yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka apa? Maka Uwais Al-Qarni akan menjadi orang yang apa? Yang dipentingkan ketika masa tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Faqala lahu Umar. Umar mengatakan kepada Uwais, "Aina turid? Kemana engkau mau pergi?" Maka waalaikumsalam. Maka beliau mengatakan Al-Kufah. Saya akan mau pergi ke Kufah. Apa yang dikatakan oleh Umar? Qala ala aktubu laka ila amiliha. Maukah kamu aku menuliskan untukmu kepada orang yang berkuasa di mana? Di Kufah tersebut. Maka apa yang dijawab oleh Uwais? Apa yang dijawab oleh Uwais? Seorang yang dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Seorang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak mau dikenal di khalayak dunia. Kata Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, qala akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilayya. Keberadaanku berada di keterasingan manusia itu jauh lebih aku cintai daripada aku lebih dikenal. Coba ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat sebuah keikhlasan. Sebuah kesempatan yang kalau bahasa sekarang privilege. Ya kan? Ini kan privilege. Betul apa enggak? Sebuah privilege yang kalau seandainya Uwais Al-Qarni mau untuk mengambil privilege tersebut, maka apa? Maka dia mampu untuk mendapatkan hal tersebut. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya kedudukan. Maka Uwais Al-Qarni ketika ditawari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebuah privilege, sebuah kedudukan yang istimewa, sebuah kesempatan untuk dia menjadi apa? Mungkin mudah urusan-urusannya. Uwais Al-Qarni dia mengatakan, "Akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilayya." Aku berada di keterasingan manusia itu jauh lebih aku cintai terhadap diriku sendiri. Maka beliau mengatakan, "Falamma kana fil amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim." Maka tatkala tahun yang setelahnya, bagaimana ada orang yang menunaikan ibadah haji dari kalangan Bani Murad dan kalangan dari Bani Qarn, dari daerah Qarn. Ini Bani Murad ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sekarang banyak tinggal di daerah Ma'rib. Daerah Ma'rib menuju ke arah Syabwah
Itu di Yaman dulu saya masih banyak teman-teman dari Bani Murad. Dari Bani Murad, sebuah kabilah yang besar yang disebut dengan kabilah Murad. Nah, disitulah datang orang yang paling mulia di antara mereka, fawafaqa Umar. Hingga akhirnya orang tersebut bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fasalahu an Uwais. Maka dia tanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tanya kepada orang tersebut tentang Uwais. Maka orang tersebut mengatakan apa? Taraktuhu rathal bait qalilal mata'. Aku meninggalkan dia dalam keadaan apa? Rathal bait. Rumahnya itu rusak. Jelek rumahnya. Qalilal mata'. Dia itu orang fakir, orang miskin, sedikit perhiasannya, nggak punya apa-apa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti alaikum Uwais ibni Amir, ma'a amdadi ahli Yaman min Murad, thumma min qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Lahu walidatun huwa biha barrun, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Yang terjadi ketika orang yang paling mulia dari Bani Murad ini balik dari pulang haji, apa yang terjadi? Fa'ata Uwaisan. Akhirnya dia datang ke Uwais. Yang selama ini Uwais itu enggak dianggap apa-apa. Uwais itu adalah orang yang biasa. Uwais itu adalah orang yang dianggap ya orang biasa. Dia adalah orang fakir, orang miskin, rumahnya jelek, ya kan? Bukan orang siapa-siapa yang dia punya kedudukan di kehidupan masyarakatnya. Hingga akhirnya apa? Fa'ata Uwais. Faqala, kemudian dia mengatakan apa? Istaghfirli, mintakanlah ampun untukku. Apa yang dijawab oleh Uwais? Qala anta ahdatu ahdan bisafarin solihin. Engkau itu baru datang dari safar soleh. Dari safar yang baik, yaitu baru pulang dari menunaikan apa? Menunaikan ibadah haji. Fastaghfaroli, engkaulah yang harusnya apa? Mengampuni, memintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Uwais akhirnya faham dengan apa yang diminta oleh orang tersebut. Akhirnya Uwais bertanya, laqaita Umar? Apakah engkau bertemu dengan Umar? Qala na'am. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Iya. Qala fastaghfar lahu. Hingga akhirnya apa? Uwais memintakan ampun untuk orang tersebut. Fafatana lahun nas. Akhirnya manusia sudah mulai menjadi sebuah pembicaraan. Menjadi sebuah pembicaraan. Apa yang terjadi? Viral. Hingga akhirnya menjadi viral. Uwais di kalangan Bani Murad. Wah, sekarang Uwais mulai jadi terkenal. Ketika Uwais sudah mulai jadi terkenal, fafatana lahun nas, apa yang dilakukan oleh Uwais? Fantalaqa ala wajhihi. Beliau pergi meninggalkan kampungnya. Beliau pergi untuk meninggalkan kampungnya dan meninggalkan orang-orang yang mereka telah mendengar kabar tentang siapa sebenarnya Uwais al-Qarni tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang permasalahan ikhlas, yang dimana permasalahan ikhlas ini adalah merupakan permasalahan ibadah qalbiyah yang sangat sulit, ibadah hati yang begitu luar biasa. Bagaimana orang-orang yang mereka berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas butuh yang namanya perjuangan, seperti yang dilakukan oleh Uwais al-Qarni ini. Bagaimana beliau yang mampu untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, mampu untuk menjadi orang yang dikenal, mampu untuk apa? Untuk mempunyai privilege di dalam perjalanannya. Tapi subhanallah, itu semua berusaha untuk dia tinggalkan. Privilege yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pun apa? Enggak mau dan ditolak. Coba kalau kita, gimana, Pak? Oh, kalau kita gimana? Jangankan itu, wong kita cari privilege kok, kan seperti itu kan. Kalau bisa apa? Wong kita kadang di bandara mau perjalanan kelihatan supaya apa? Supaya kita beda dengan yang lainnya, gitu kan? Kalau bisa apa? Loannya berbeda dengan tempat dari tempat yang lain. Itu keadaan orang-orang zaman sekarang. Kalau bisa kita
bikin apa? Bikin muamalah, mau bikin apa dan lain sebagainya. Tenang, ana punya kenalan di situ. Tenang, ana punya sohib di sana. Semua kita apa? Kita manfaatkan privilege-privilege tersebut. Kita lupa dengan kedudukan kita sebenarnya siapa. Oleh karena itu, inilah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dan itu juga yang diceritakan tentang seorang ulama, yaitu Imam Mubarak. Imam Mubarak adalah seorang ulama yang beliau adalah seorang alim dan beliau adalah seorang yang kaya raya. Di zamannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Mubarak ini, itu ulama itu digaji sama beliau. Jadi orang-orang yang ngajar itu digaji sama Imam Mubarak. Karena beliau adalah orang yang kaya, tapi beliau adalah seorang yang alim. Bagaimana dia sudah kaya dan dia adalah seorang yang alim. Beliau untuk melatih keikhlasan, beliau pergi ke tempat yang dimana di situ orang-orang kenal dengan nama Imam Mubarak. Tapi apa? Tapi belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu dengan Imam Mubarak. Apa yang dilakukan oleh Imam Mubarak? Imam Mubarak ikut antri. Dalam apa? Dalam membeli sesuatu. Ikut antri di dalam apa? Ikut antri di dalam antrian. Selalu Imam Mubarak, karena dia adalah orang yang asing di situ, maka apa? Dia disuruh mundur. Dia disuruh mundur. Terus seperti itu. Hingga akhirnya Imam Mubarak antri seperti halnya orang-orang lain antri. Apa yang dikatakan oleh Imam Mubarak? Beliau mengatakan keadaan seperti inilah yang aku sukai. Itu yang dikatakan oleh beliau. Dan beliau mengatakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaanku itu seperti ini. Ini seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang imam dan ini seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya. Tapi apa? Untuk melatih keikhlasan, keikhlasan, beliau harus apa? Harus rela antri. Supaya apa? Supaya dia bisa melatih keikhlasan tersebut. Karena apa? Ikhlas itu butuh untuk mujahadah. Ikhlas itu butuh untuk dilatih. Ikhlas itu gak tiba ujuk-ujuk langsung kayak sulapan, tiba-tiba langsung menjadi orang yang ikhlas. Enggak. Tapi apa? Tapi seperti itulah ikhlas itu harus dilatih. Jiwanya harus dilatih. Coba sekarang, subhanallah. Kita lihat keadaan kita. Kita subhanallah pengennya selalu apa? Dispesialkan. Gitu loh. Kalau bisa nggak ngantri, mau kenapa harus ngantri? Kan seperti itu. Yang lainnya ngantri, tenang. Panitia kenal sama anak. Kan seperti itu. Harusnya apa? Harusnya ya seperti itulah. Apalagi subhanallah sekarang kalau seandainya ini ikhwani fillah. Makanya ini yang harus antum juga bantu orang-orang yang alim. Bantu orang-orang yang mereka punya ilmu. Untuk apa? Untuk mereka juga melatih yang namanya keikhlasan. Meskipun kita sebagai seorang murid seumpamanya ketika ada ustadz kita datang ya kita hadirkan, mungkin kita layani dan lain sebagainya. Tapi terkadang ustadz tersebut juga pengen apa? Pengen dirinya terbiasa dengan keadaan. Dia pengen melok ngantri nunggu iftar, ya nunggu iftar ngantri bareng kan nggak apa-apa gitu kan. Meskipun harus berdiri nunggu bareng gitu loh. Ustadz di sana aja Ustadz, biar nanti anak bawakan gitu. Enggak, tidak perlu, ngapain? Yang lainnya antri ya Ustadz melo antri. Kan seperti itu. Kenapa? Seperti itulah yang namanya melatih yang namanya keikhlasan. Itu yang dilakukan oleh Imam Mubarak. Begitu pula kalau kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala puji, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlisin. Beliau termasuk di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam anaknya Nabi, kakeknya Nabi, ya kan? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Ya kan? Ini keturunan yang begitu luar biasa bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi apa? Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihi salam bisa merendahkan dirinya. Bisa merendahkan dirinya. Bahkan rendahnya Nabi Yusuf alaihi salam paling rendahnya derajat manusia. Kapan? Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan apa? Dijadikan budak. Itu kan martabat manusia yang paling rendah. Dan Nabi Yusuf alaihi salam itu nggak pernah teriak-teriak.
Nabi Yusuf itu nggak pernah teriak-teriak, "Oi, bapakku itu nabi," gitu loh. "Kakekku nabi," gitu loh. Habis itu apa? "Buyutku ibu Nabi Khalilullah." Nggak pernah seperti itu. Tapi kadang subhanallah kita itu baru direndahkan sedikit, baru kita langsung apa? Ente belum tahu ana. Gitu. Gitu. Ini yang susah. Ente belum tahu ana, direktur. Gitu, kan? Belum lagi apa? Owner, waduh dan lain sebagainya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang itu akan sulit untuk menjadi orang yang ikhlas kalau apa? Kalau akunya masih banyak. Kalau akunya masih banyak itu akan sulit untuk seseorang itu menjadi orang yang ikhlas. Maka apa yang beliau datangkan dari ceritanya Uwais Al-Qarni, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kesempatan kepada Uwais Al-Qarni untuk mudah di dalam perjalanannya. Tapi apa? Uwais Al-Qarni menolak hal tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini di dalam rombongan kelompok Yaman tersebut itu bukan di bagian depan, enggak. Tapi justru beliau itu di bagian belakang, enggak dikenal. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena keikhlasan beliau, lau aqsama 'alallahi la abar. Seandainya dia ngomong, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan penuhi, akan benarkan apa yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni. Ketika beliau sumpah atas nama Allah, maka dia akan mengucapkan hal tersebut. Oleh karena itu, di sana ada sebuah hadis juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba rajulin aghbara as'asha." Terkadang ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia apa? Pakaiannya Masya Allah, compang-camping, berdebu, nggak rapi, nggak pakai dasi, nggak pakai sepatu, pantofel, gitu kan. Kemudian apa? Rambutnya juga akbar, rambutnya juga banyak banyak debunya, as-as, nggak sisiran, nggak necis dan lain sebagainya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau aqsama 'alallahi la abar. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang dia ucapkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada jaminan seseorang itu necis, seorang itu numpak mobil gaya nepal dan lain sebagainya, dia adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia ya adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa ya dia adalah orang yang paling ikhlas di dalam perjalanannya. Kemudian kata beliau, "Innal ikhlasa lillah jalla wa ala min ahammi wa ajalli a'malil qulub." Ikhlas ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara hal yang paling penting dan yang paling besar di antara amalan-amalan hati. Bal yu'addu umdatu a'malil qulub. Bahkan ikhlas ini dihitung bahwasanya ikhlas itu adalah merupakan apa? Umdatu a'malil qulub, tiang dari amalan-amalan hati. Tiangnya amalan hati itu adalah merupakan apa? Adalah ikhlas. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa asasu salahi sarirah, dan pondasi baiknya hati seseorang itu ada pada ikhlasnya. Ada pada ikhlasnya. Haitsu inna julla a'malil qalbiyya al-mahbubati lillah ta'udu ila sifatil ikhlas. Karena sesungguhnya seluruh amalan-amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hampir semuanya itu kembali kepada sifat ikhlas ini. Hampir semua kembali kepada sifat ikhlas ini. Maka amalan-amalan hati itu banyak kembali kepada yang namanya ikhlas ini. Nah, berbicara tentang masalah ikhlas, para ulama di sana banyak definisi tentang permasalahan ikhlas. Beliau mengatakan wal ikhlasu lillahi jalla jalalu lahu iddatu ta'rifat. Ikhlas itu ada beberapa definisi. Minha, yang pertama, al ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi bit ta'ah. Kata beliau, ikhlas itu yang pertama yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuan, yaitu apa? Di dalam ketaatan. Itu yang disebut dengan ikhlas. Orang kalau dia mau melakukan ketaatan dan Allah satu-satunya tujuan, maka itulah hakikat dari yang namanya ikhlas.
Wakila, dan dikatakan yang namanya ikhlas itu alla tatluba ala amalika syahidan illallah. Engkau tidak mencari saksi terhadap amalanmu itu kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala mujaziyan siwahu, dan tidak ada yang memberikan balasan kecuali apa? Ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat dari sebuah ikhlas. Yaitu kita ketika melakukan ketaatan, ketika kita melakukan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap untuk dilihat kecuali hanya Allah, tidak melihat untuk dipersaksikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharap untuk dibalas kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut dengan ikhlas. Wa qala Hudzaifatu al-Mur'isi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Antastawiya af'alul abdi fid dhahir wal batin. Sama amalan hamba ketika di zahir dan batin itu sama. Inilah hakikat orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kalau apa? Amalannya ketika zahir, ketika dia nampak di hadapan orang sama dia sendirian itu sama. Ini yang disebut dengan ikhlas. Dan para ulama macam-macam membicarakan tentang masalah ikhlas ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita mengetahui tentang ikhlas itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita senantiasa mengikhlaskan seluruh perkara agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu betapa penting ikhlas ini di dalam kehidupan kita. Kata beliau, wa yatabayyanu ahammiyatul ikhlas fi iddati umurin minha. Kita akan semakin menjadi jelas pentingnya ikhlas di dalam beberapa perkara. Di antaranya apa? Yang pertama kata beliau, annal ikhlasu lillahi jalla wa ala wa mutaba'atun nabi huma syarta qabulil a'mal. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini adalah merupakan apa? Dua syarat diterimanya amal. Orang dia mau melakukan amalan apapun itu, baik sholatnya, baik puasanya, baik tilawatul Quran, baik baca Qurannya, baik sholatut tarawihnya, atau mau ibadah apapun itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terpenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Yaitu ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'atun nabi, yaitu harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan apa? Fa idza akhallal abdu bi ahadi hadaini syartaini lam yuqbalil amal. Kalau salah seorang hamba dia kurang salah satu dari dua syarat ini, maka amalannya tidak akan pernah diterima. Lam yuqbalil amal. Tidak akan pernah diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum. Tujuannya untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Pak, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi apa? Ibadah yang kita lakukan itu yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling baik, bukan yang paling banyak. Allah enggak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Makanya dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad tentang makna qaulihi ta'ala ahsanu amala. Apa kata beliau? Huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qalu, akhirnya ada orang berkata kepada Fudail Ibn Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa itu yang paling ikhlas dan yang paling apa? Yang paling benar. Faqala innal amal idza kana khalisan. Sesungguhnya amalan, apabila amalan tersebut dalam keadaan ikhlas, walam yakun sawaban, tapi enggak pernah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka tidak akan pernah diterima. Ikhlas, tapi apa?
nggak pernah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Tidak akan pernah diterima amalnya. Meskipun dia mengharap pahala dari Allah, tapi apa? Salat taraweh seumpamanya dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kata beliau, walam yakun khalisan wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula apabila amalan itu benar mengikuti sunnah Rasul, masya Allah, takbirnya sudah mengikuti Rasul, ya kan? Kemudian apa? Rukuknya, sujudnya, jumlah rokaatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Walam yakun khalisan, tapi cuma riya, pengen dilihat sama orang, pengen didengar sama orang. Maka apa? Lam yuqbal, ini pun nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun nggak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut apa? Menjadi amalan yang ikhlas dan menjadi amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wal khalisu ayyakuna lillah, yang namanya ikhlas itu, ibadah itu keberadaannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wasawab, adapun sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyakuna ala sunnah, yaitu apa? Harus sesuai dengan sunnah. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini hampir sama dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Mulk, yaitu apa? Orang kalau dia pengen ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal amalan shalihan. Dan amalan soleh tidak disebut dengan amalan soleh kecuali apa? Muafiq li sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini hakikatul ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua syarat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini melakukan ibadah, apalagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, ya kan? Kita ketemu dengan bulan Ramadan, banyak sekali ibadah-ibadah yang kita bisa kerjakan di bulan Ramadan ini. Yang biasanya Masya Allah kita nggak megang Al-Quran kalau di jalan. Sekarang Masya Allah di jalan kita megang Al-Quran. Di kantor kalau seumpamanya biasanya mungkin kita nggak megang Al-Quran. Sekarang Masya Allah sambil megang Al-Quran. Itu sudah kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Ikhlas kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ketika kita sholat tarawih, ketika kita puasa, ketika kita melakukan apa? Kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, sedekah atau apa dan lain sebagainya, jaga dua hal ini. Yaitu apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya ikhlas di dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Syarat diterima amal ibadah kita semua. Kemudian yang kedua, kata beliau, anna tafadula a'malil ibad indallah, bahwasanya derajat amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau tingkatan amalan seorang hamba di sisi Allah, wathawab dan pahala di sisi Allah, yakunu ala qadril ikhlas wa tahqiqihi fil a'mal. Itu semua tergantung dengan kadar keikhlasan dan bagaimana merealisasikan keikhlasan di dalam amalan-amalan tersebut. Orang duduk talabatul ilm, ya kan? Ikhlasnya ya setiap orang itu seberapa besar tinggi di sisi Allah ya sesuai dengan kadar ikhlasnya. Kalau ikhlasnya beneran kuat di dalam talabatul ilm ya kuat. Tapi kalau seandainya ikhlasnya Masya Allah kuat tapi kalah golabah sama naumnya, sama tidurnya gitu kan, ngantuk gitu kan, maka apa? Ya semua tergantung hal tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua tergantung dengan kadar ikhlas dan merealisasikan ikhlas tersebut di dalam amalannya. Dikatakan yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qalbi minal iman wal ikhlas. Sesungguhnya amalan-amalan itu tatafadul, yaitu apa? Berbeda-beda jenjangnya atau pahalanya. Sesuai dengan apa? Bitafaduli ma fil qalbi.
Itu semua tergantung dengan seberapa kuat apa yang ada di dalam hati dari yang namanya iman dan ikhlas. Kalau imannya kuat, ikhlasnya kuat, Masya Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjadi apa? Tinggi. Tapi kalau imannya lemah, ikhlasnya lemah, ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang sangat rendah. Makanya beliau memberikan contoh, wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fis saffin wahidin. Dan terkadang ada dua orang laki-laki yang dimana keberadaan keduanya itu berada di saf yang sama, gitu loh. Ada di saf yang pertama. Tapi apa? Wa baina salatihima kama baina sama'i wal ard. Tapi antara tapi di antara keduanya dari pahala salatnya itu apa? Antara langit dan bumi. Yang satu subhanallah sampai ke langit, yang satu masih berada di daratan. Yang satu masih ada di bumi. Maka itu semua tergantung dengan apa? Tergantung tadi dengan iman dan ikhlas tadi. Imannya harus didatangkan, ikhlasnya pun harus didatangkan. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah sering mengingatkan kepada kita, dan kita sudah baca di awal-awal. Puasa, qiyamul lail, ya kan? Digandengkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat apa? Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Ini semua sesuai dengan apa? Qadar iman dan qadar ikhlas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan apa? Ihtisab, yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Maka di situ dia akan mendapatkan jaza, mendapatkan pahala. Akan diampuni dosa-dosanya. Begitu pula qiyamul lail. Qiyamul lail itu enggak mudah, ikhwan. Ya kan? Berat, apalagi berbuka. Berbuka itu subhanallah, makan kole, makan apa dan sebagainya. Itu bikin mata berat. Gitu kan? Meskipun imamnya mau qul wahad kok suwiman Ustaz. Nah, kayak gitu. Kenapa? Ya karena ngantuk kan, seperti itu. Memang seperti itu godaan bagi orang-orang yang mereka apa? Ketemu dengan bulan Ramadan malam itu subhanallah. Wong salat malam saja berat, apa meneh taklim tambah berat. Kan seperti itu. Itu tambah berat. Makanya apa? Makanya itu yang harus betul-betul apa? Dikuatkan di dalam perjalanan kita untuk kita apa? Kuat di dalam iman dan ihtisaban tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Mangqama gimana hadisnya? Bukan man qama ramadhana. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berdiri di malam-malam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan jaza pahala. Yaitu apa? Diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang khusus, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wa yaqulu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah, apa dikatakan oleh beliau? Waqad qila, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, rakaatani min alimin, 2 rakaat dari seorang yang alim, orang yang berilmu, ya kan? Afdalu min sab'ina rakaatan min jahilin. Itu jauh lebih apa? Lebih utama daripada 70 rakaat dari orang yang bodoh dalam mengerjakan apa? Dalam mengerjakan ibadah. 2 rakaat tok, gitu. Tapi dari orang alim itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat dari orang bodoh. Kenapa? Kata beliau, wa urida bihil alim, dan yang dimaksud alim di sini apa? Yaitu al-alimu bidaqaiqa afatil a'mal. Orang yang dia tahu tentang apa? Detail-detail hal-hal yang bisa merusak amal. Gitu loh. Orang alim itu enggak mikirin apa? Seberapa banyak kamu sudah beramal, tapi yang dipikirin amalku diterima enggak ya? Gitu loh. Cara berpikirnya sudah berbeda. Kalau orang jahil, orang yang bodoh, yang dipikirkan apa? Seberapa banyak kita sudah beramal. Tapi kalau orang alim, sudah diterima enggak ya amalku?
Sudah sah nggak ya amalku? Itu yang dipikirkan. Makanya apa? Wa urida bihi al-alim bidaqaiqi afatil a'mal. Yaitu detail-detail hal-hal yang bisa apa? Merusak amalan-amalan seseorang hatta yakhlusu anha, sampai dia selamat dari afat tersebut. Sampai dia selamat dari apa? Penyakit-penyakit yang merusak amalan tersebut. Meskipun sholat 2 rakaat, ya kan? Antum sholat tarawih, seumpamanya Ustaz anak nggak kuat sholat tarawih suwi-suwi, ya sudah antum sholat tarawih masya Allah 8 rakaat sholat tarawih, ya kan? Itu pun bacanya juga nggak panjang-panjang. Yang penting apa? Yang penting apa? Antum kuat di dalam ikhlasnya. Antum kuat di dalam apa? Di dalam mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak harus apa? Seumpamanya baca harus sak juz. Siapa yang mensyaratkan sholat tarawih bacaan kudu sak juz? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iya apa enggak? Kan disuruh itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari yang namanya Al-Qur'an. Gitu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Enggak harus disuruh baca sak juz. Bahkan kalau kita malah justru subhanallah bangga-banggaan, oh, aku sholat tarawih rek piro rek sak juz. Gitu. Apalagi sudah bangga-banggaan lebih sak juz, sewengi 10 juz. Gitu. Wah iki tambah keren mana? Gitu kan. Akhirnya justru malah apa? Yang dikejar cuma banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan juz, banyak-banyakan apa? Ibadah. Padahal apa? Orang alim bukan banyak-banyakan ibadah, tapi apa? Benar nggak ibadahnya? Kuat nggak ikhlasnya? Wal jahil, sedangkan orang bodoh, kata beliau, yanduru ila dhahiril ibadah. Orang yang jahil itu selalu melihat tentang apa? Zahirnya ibadah. Tapi kalau orang alim, selalu yang diperhatikan itu apa? Afatul ibadahnya itu dilihat. Yang hal-hal yang bisa merusak itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai merusak ibadah kita. Dalam artian orang jahil selalu melihat apa? Kuantitas. Kalau orang alim selalu melihat apa? Kualitas. Selalu melihat apa? Kualitas ibadah. Itu yang harus kita perhatikan. Kualitas ibadah kita. Kita subhanallah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maaf nih, ana kasih contoh. Kalau seandainya antum habis apa namanya? Habis buka puasa semuanya, antum ngantuk. Ya kan? Antum nggak mampu untuk salat tarawih. Ya kan? Terus habis itu antum paksain. Ini namanya ya orang jahil. Gitu. Ini orang jahil. Kenapa? Kalau seumpamanya antum ngantuk hingga akhirnya terus antum sholat tarawih. Yang penting kan aku sholat tarawih, aku yang penting sholat tarawih aku. Supaya apa? Kadang apa? Pikiran kita itu kadang ketika kita mau melakukan sebuah ibadah, yang penting apa? Aku selesai dari yang namanya melakukan ibadah ini. Melakukan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Padahal apa? Ya sholat tarawih juga bukan sesuatu yang wajib juga. Kan seperti itu. Kalau sekiranya anak ngantuk dan lain sebagainya, ya sudah, anak mampu 2 rakaat tapi kok ngantuk, ya sudah nanti tak teruskan malam. Ya kan seperti itu, minta pertolongan sama Allah. Mungkin di tengah malam saya sholat sendiri, saya baca, lebih tumbuh khusyuk dalam hati saya, lebih tumbuh pengagungan di dalam hati saya, lebih ini dan lain sebagainya. Itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang alim itu tahu hal seperti itu. Makanya sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, Syekh, mana lebih utama? Orang sholat di Masjidil Haram tapi nggak bisa khusyuk, sama orang nggak sholat di Masjidil Haram tapi bisa khusyuk? Apa jawabannya? Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan apa? Sholat di luar tanah haram itu lebih muqaddam daripada apa? Keutamaan tempat. Masjidil Haram punya keutamaan tempat, ya kan? Tapi apa? Khusyuk dalam sholat itu jauh lebih didahulukan daripada berlipat gandanya tempat tersebut. Itu yang dijawab sama saya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat, dia dapat pengagungan, kemudian dia tenang dalam sholatnya, kemudian dia khusyuk di dalam sholatnya, dan lain sebagainya. Dia bisa tadabbur dan lain sebagainya. Itu apa? Itu adalah merupakan sesuatu yang dicari, yang seseorang itu hendaknya apa? Hendaknya itu tujuan utama dari yang namanya apa? Dari yang namanya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu hal yang mungkin kita bisa laksanakan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh nih, seumpamanya ternyata kita sholat, subhanallah, kita sholat banyak mercon, dar dan lain sebagainya.
Ya kan? Oh, ini ternyata tidak menjadikan kita khusyuk di dalam sholat. Kita mikir, bagaimana ya supaya saya khusyuk? Oh, ternyata sholat jam segini mungkin lebih khusyuk. Bisa seumpamanya, gimana kalau seandainya kita belajar lebih dulu, habis itu sholat isya, lanjutkan belajar, habis belajar baru sholat tarawih. Itu juga sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan. Kan seperti itu. Kenapa? Karena kita itu mencari sesuatu yang paling penting di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang paling pas. Bahkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sholat kalau di suatu masjid gitu loh. Seseorang dia nggak bisa khusyuk sholat di tempat situ karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia nggak khusyuk. Ya udah cari tempat yang dimana dia bisa sholat khusyuk. Karena apa? Yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, orang alim itu selalu mikir apa? Bidaqaiti afatil a'mal hatta yakhlusa minha. Sedangkan orang jahil itu apa? Selalu yang dilihat itu dohirnya ibadah, yang penting rampung, yang penting gugur kewajibanku. Maka ini yang harus dicari oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cerdas di dalam perjalanan ibadahnya. Maka beliau mengatakan faraqatun minal anbiya, satu rakaat dari nabi, dari para anbiya, afdal min mi'atir rakaat min ghairihim. Itu jauh lebih utama dari apa? 100 rakaat dari selain mereka. Gitu. Wa qiyamu lailatin minhum, dan berdiri satu malam dari mereka afdal min qiyamil layalil katsira min ghairihim. Itu jauh lebih afdal daripada berdirinya bermalam-malam yang banyak daripada selain para anbiya. Kenapa? Lima fi ibadatil anbiya min kamalit ta'zim. Karena apa? Dalam ibadahnya para nabi itu ada kesempurnaan pengagungan, wal ijlal, pembesaran kepada Allah, wal ikhlas, wal khusyuk, ma laisa inda ghairihim, yang tidak ada pada selain mereka para anbiya. Maka itu yang menjadikan apa? Utama sholatnya para anbiya dibandingkan dengan sholatnya dari yang lainnya. Ini yang kedua. Jadi kenapa kok kita harus ikhlas? Yang pertama tadi apa? Apa Pak? Oh, baru Dianu. Apa Pak? Yang pertama tadi Pak? Syarat diterimanya amal. Ya kan? Ikhlas itu syarat diterimanya amal. Yang kedua apa tadi? Hah? Itu kan syarat, masuk syarat. Terus yang kedua apa? Kenapa syarat itu ikhlas itu penting? Yang kedua kenapa? Karena tafadulil a'mal bitafaduli a'malil qulub. Ya kan? Tingkatan amalan di sisi Allah atau pahala di sisi Allah itu tergantung dengan apa? Apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sudah ngantuk tak, Pak? Hah? Sudah ngantuk? Belum, lanjut. Nah, baik. Yang ketiga, kata beliau, yang ketiga, annal ikhlasa yudhaifu ajral a'mali wa in kanat shaghiratan. Ikhlas itu bisa melipat gandakan pahala amalan-amalan meskipun itu amalan kecil. Meskipun itu amalan kecil. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in taku hasanatan yudhaifha. Dan apabila keberadaannya itu adalah sebuah kebaikan, maka apa? Yudhaifha. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Kalau apa? Kalau amalannya itu adalah merupakan amalan yang ikhlas. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Terkadang amalan itu kecil tapi dibesarkan oleh apa? Oleh niat, oleh ikhlas. Tapi terkadang amalan itu adalah merupakan amalan yang besar, tapi apa? Yusaghiruhun niyah, dikecilkan oleh niat, dikecilkan oleh niat. Kemudian beliau mendatangkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala an hadhil ayah ay asyrata amthaliha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai apa? 10 kali lipat, ila aktsara min dzalika, sampai lebih banyak dari hal itu, sampai sabu'umiyah, sampai 700 kali. Bihasbi haliha wa naf'iha, semua tergantung dengan keadaannya dan manfaatnya. Nah, makanya amalan-amalan itu ikhwani fillah, semua itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali apa?
kecuali saum. Makanya dalam hadis illa saum fa innahu li, kecuali saum karena sesungguhnya saum itu punyaku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang tersebut. Hitung-hitungannya kita untuk urusan ikhlas ini luar biasa di dalam urusan saum. Makanya ibadah puasa itu adalah merupakan ibadahnya orang apa? Orang yang ikhlas. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mau langsung membalasnya. Karena itu adalah merupakan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, fa illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa sebabnya? Karena dia telah meninggalkan apa? Meninggalkan hawa nafsunya, kemudian meninggalkan to'amnya, meninggalkan syarabnya, makanannya, minumnya karenaku. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalasnya sendiri. Begitu pula apa? Wahali sahibiha. Semua amalan-amalan itu dilipat gandakan, itu tergantung keadaannya, tergantung manfaatnya, tergantung keadaan orang yang menjalankannya. Ikhlason wa muhabbatan wa kamalan. Seberapa besar dia ikhlas, seberapa besar dia muhabbah, dan seberapa sempurna dari keduanya tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlas ini nggak bisa kita remehkan. Ikhlas ini harus betul-betul kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang bisa kita ambil sedikit di kesempatan malam yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, agar kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang berusaha mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah kita, tidak mengharapkan pujian dari orang, tidak mengharapkan pengen didengar orang, tidak pengen mendapatkan privilege dari orang, tidak pengen mendapatkan apa dan lain sebagainya dari urusan-urusan dunia, tapi semua betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.